Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang chapter 3 dan chapter 4. Kelompok 5 itu ada Nariski Wimartiota I04-19070, Prayoga Wiradi I04-19074, Raffi Kurnia Yahya I04-19077, Raffi Pradityo I04-19078, dan Rani Dwi Larasati I04-19081. Next. Pada chapter 3 ini yaitu mechanical system. 3.1 ada introduction, 3.2 ada mechanical element, 3.3 ada mathematical modeling of simple mechanical system, 3.4 ada work, energy, and power. Next. Introduction. Pada sistem satuan terdapat dua jenis yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada International System atau SI, yang kedua ada British Engineering System. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat untuk sistem satuan yang digunakan. Next. Massa adalah suatu kuantitas zat yang dianggap konstan. Pada massa, persamaan yang digunakan untuk menentukan massa suatu benda adalah M sama dengan W per G. Yang G tersebut adalah percepatan gravitasi bumi. Pada SI, biasanya digunakan kilogram. Pada BS, biasanya digunakan LB. Next. Force atau gaya. Gaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Terdapat dua jenis gaya, yaitu yang pertama contact force yang bekerja dengan kontak secara langsung, yang kedua field force yang tidak kontak secara langsung. Pada satuan SI biasanya digunakan N, pada BS biasanya poundal, dan juga ada kilogram GF, dan pada BS yaitu LBF. Next. Dapat kita lihat yaitu ada tabel konversi untuk memudahkan konversi yang digunakan dari satuannya. Next. Tiga titik 2 mechanical element. Ada 3 tipe elemen dasar, yaitu inersia, spring, dan damper. Inersia dapat didefinisikan sebagai perubahan gaya atau torsi yang diperlukan untuk membuat perubahan satuan dalam percepatan. Spring yaitu elemen mekanis yang dapat dibentuk oleh gaya atau torsi eksternal yang diterapkan pada elemen. Damper yaitu elemen mekanik yang membuat energi dalam bentuk panas alih-alih menyimpannya. Next. Next. Berarti next aja langsung. Pada inersia, persamaan yang digunakan adalah dengan change in force per change in acceleration kali N per M per second kuadrat or kilogram. Pada moment of inersia sama dengan change in torque per change in angular acceleration kali N min M per radian per second kuadrat or kilogram meter kuadrat. Next. Spring merupakan gerak translasi saja di mana X adalah panjang alami pegas yang terpasang pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya bebas. Jika terdapat gaya pada ujung bebas, pegas diregangkan, perpanjangan pegas ditunjukkan dengan X, sehingga gaya yang timbul pada pegas sebanding dengan X. Persamaannya itu F sama dengan K kali X. K merupakan konstanta pegas. Pada titik P, gaya pegas F bekerja berlawanan dengan arah gaya yang bekerja pada titik P. P dan Q merupakan ujung pegas yang dibelokkan karena gaya F diterapkan pada setiap ujung.
Panjang alami pegas adalah X, elingasi neto pegas adalah X1 min X2, sehingga gaya pada pegas dapat dihitung dengan F sama dengan K kali buka kurung X1 min X2. Di titik P, gaya pegas F bekerja ke kiri. Di titik Q, F bergerak ke kanan, yang dapat dilihat seperti gambar di samping. Next. Seperti pada gambar di samping, salah satu ujungnya tetap dan torsi T diterapkan ke ujung yang lain. Perpindahan sudut ujung bebas. Sehingga torsi T yang timbul pada pegas puntir adalah sebagai berikut. Pada ujung bebas, torsi ini bekerja pada pegas torsi dalam arah yang berlawanan dengan torsi T yang diterapkan. Lalu, seperti pada gambar yang B, torsi yang sama besarnya tetapi berlawanan arah diterapkan pada ujung pegas. Dalam hal ini, torsi T yang bekerja pada pegas torsi adalah F sama dengan K kali buka kurung X1 min X2. Di setiap ujung, torsi pegas bekerja dalam arah yang berlawanan dengan torsi yang diterapkan di ujung itu. Dimensi konstanta pegas torsi K adalah torsi perpindahan sudut, di mana perpindahan sudut diukur dalam radian. Next. Kurva di samping jelaskan kurva karakteristik gaya perpindahan untuk pegas linear dan non-linear. Untuk pegas linear, konstanta pegas K ditentukan oleh pegas translasi, yaitu sama dengan change in force per change in displacement of spring kali N per M. Pada pegas torsi sama dengan change in torque per change in angular displacement of spring, N min M per radian. Konstanta pegas menunjukkan kekakuan. Nilai K yang besar sesuai dengan pegas yang keras. Nilai K yang kecil untuk pegas yang lunak. Kebalikan dari konstanta pegas K disebut kepatuhan atau kapasitansi mekanik C. C sama dengan 1 per K. Next. Damper. Damper translasional. Pada damper translasional, gaya yang bekerja berada pada garis yang sama dengan besaran yang sama, tetapi memiliki arah yang berlawanan, seperti pada gambar A di samping. Apabila X.1 dan X.2 merupakan kecepatan dari piston saat X1 dan X2, maka diketahui gaya yang bekerja dari persamaan ini yaitu F sama dengan B kali buka kurung X.1 min X.2 tutup kurung sama dengan B X. Keterangannya itu B adalah koefisien viscous friction. Selain itu ada damper torsional. Pada damper torsional suatu torsi T pada peredam sama besarnya tetapi arahnya berlawanan. Kecepatannya dalam bentuk angular, seperti pada gambar B di samping. Besar torsi dapat diketahui melalui persamaan di bawah ini. Yang keterangannya B adalah koefisien viscous friction. Selanjutnya dijelaskan oleh Tito. Kemudian untuk 3.3 kita mempunyai mathematical modeling of simple mechanical system. Jadi model matematika dari mechanical system apapun dapat dibuat dengan menerapkan hukum Newton ke sistem tersebut. Pada bagian ini kita akan berhadapan dengan persoalan tentang membuat model matematika dari mechanical system sederhana. Pertama mungkin kita akan menjelaskan beberapa istilah yang akan muncul pada bagian ini. Yang pertama itu kita ada rigid body atau benda kaku. Nah, ketika benda nyata dipercepat, defleksi elastis internal selalu ada. Nah, tapi jika defleksi internal itu sangat kecil atau dalam artian dapat dihiraukan, maka itu benda itu disebut rigid body atau benda kaku. Kemudian juga ada hukum Newton. Pada hukum Newton sendiri terdapat 3 jenis hukum. Untuk hukum Newton yang pertama itu menjelaskan bahwa total momentum dari mechanical system akan konstan apabila tidak ada gaya dari luar atau dikenal sebagai kekekalan momentum. Yang hukum Newton kedua berkaitan dengan gaya percepatan dari benda kaku translasi atau hubungan percepatan torsi kecepatan sudut dari benda kaku berputar atau rotating. Untuk hukum Newton ketiga menjelaskan tentang aksi dan reaksi.
bahwasanya setiap aksi akan memiliki reaksi dengan nilai yang sama, namun arah gayanya berlawanan. Next. Nah, kita akan menjelaskan hukum kedua Newton lebih spesifik untuk gerak translasi. Nah, jadi gerak hukum Newton kedua ini menyatakan bahwa suatu benda rigid diberikan gaya pada pusat masanya pada arah tertentu. Akselerasi dari benda kaku tersebut pada arah yang sama sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa bodi tersebut. Atau bila kita tuliskan dalam persamaan matematika seperti ini, jadi acceleration percepatannya sama dengan gaya dibagi massa, atau massa dikali percepatan sama dengan gaya. Jika gaya yang bekerja lebih dari satu, maka dinyatakan sebagai berikut. Massa dikali akselerasi sama dengan sigma F. Jadi sigma itu adalah penjumlahan dari gaya yang bekerja pada benda tersebut, di mana A adalah percepatan absolut pada arah tersebut. Semua gaya yang bekerja harus menuju pusat massanya. Nah, bila gaya yang bekerja itu tidak menuju ke pusat massanya semua, nanti akan terjadi gerak rotasi. Next. Kemudian untuk hukum Newton kedua pada gerak rotasi. Jadi untuk benda kaku pada rotasi dengan sumbu yang tetap, maka hukum kedua Newton menyatakan J dikali alfa sama dengan sigma T, di mana J ini merupakan momen inersia, alfa merupakan percepatan sudut, dan sigma T adalah perjumlahan torsi yang bekerja pada sumbu tersebut. Torsi sendiri atau momen gaya itu merupakan sebuah aksi yang menyebabkan perubahan gerak rotasi yang bekerja pada suatu benda. Torsi adalah perkalian dari gaya dengan jarak tegak lurus antara titik rotasi dan garis gaya bekerja. Kemudian ada momen inersia. Momen inersia J dari sebuah benda kaku pada sebuah sumbu dinyatakan sebagai berikut. Jadi J itu sama dengan R kuadrat dikali D kali M, di mana dm adalah elemen massa dan R adalah jarak sumbu ke dm. Lanjut. Nah, ini kita memiliki tabel inersia dari gerak rotasi. Jadi untuk setiap bentuk benda itu berbeda. Jadi ini kita mengibaratkan bahwa benda apa yang satu, yang ini kita di mana T-nya itu lebih kecil dari R-nya. Jadi dia inersianya itu setengah mr kuadrat. Kemudian ini untuk silinder pepat yang L-nya lebih besar dari R-nya, T-nya lebih besar dari R-nya, ini momen inersianya sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian untuk silinder yang bolong tengahnya itu ada lubang berlubang, momen inersianya setengah m dikali r kuadrat plus r kuadrat. Selanjutnya, next. Nah, tadi kan kita sudah dijelaskan momen inersia apabila eksisnya atau sumbunya itu pada sumbu geometrisnya ya. Nah, ini kalau eksisnya itu pada sumbu tertentu. Jadi kadang sangatlah perlu untuk menghitung momen inersia dari sebuah benda kaku pada aksis tertentu selain pada sumbu geometrinya. Bila kedua sumbu tersebut paralel, maka perhitungan dapat dilakukan dengan sederhana. Momen inersia pada sumbu yang jaraknya X dari sumbu geometrinya dan melewati pusat gravitasinya adalah penjumlahan dari momen inersia sumbu geometrinya dan momen inersia dari sumbu yang baru, di mana massa dari benda tersebut terkonsentrasi pada pusat gravitasinya. Ini ada contoh permasalahan di mana untuk momen inersia pada sumbu geometrinya itu dinyatakan pada CC ini, C aksen, kemudian untuk momen inersia pada sumbu tertentunya itu X aksen. Jadi ini dia diibaratkan silindernya ini berputar gitu. Nah, di sini sudah diketahui bahwa momen inersia dari C aksen itu atau JC sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, terus kemudian untuk
momen inersia pada sumbu geometrinya di sini diketahui sebesar mr kuadrat, dan kita tadi tahu bahwa momen inersia pada sumbu tertentu itu sama dengan penjumlahan dari momen inersia sumbu geometri dan momen inersia pada sumbu yang baru. Jadi Jx sama dengan Jc plus mr kuadrat, sama dengan setengah mr kuadrat plus mr kuadrat sama dengan 3/2 mr kuadrat. Jadi momen inersia dari silinder yang berputar ini adalah 3/2 mr kuadrat. Selanjutnya, next. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan respons gaya dan respons alami. Perilaku yang ditentukan dari suatu gaya disebut force response, dan bila ditentukan oleh kondisi awalnya itu disebut natural response. Jangka waktu antara awal dari respons dan akhir respons disebut transient period. Setelah respon tersebar amat kecil, kondisi tersebut disebut steady state. Kemudian pada contohnya pada rotational system atau sistem rotasi. Jadi dilihat dari gambar di samping, jadi ini adalah skematik diagram dari suatu rotor yang dipasangkan pada bearing seperti pada gambar di samping. Untuk momen inersia dari rotornya dan aksis sumbu putarnya itu dinyatakan dalam J, dan diasumsikan bahwa T sama dengan 0, dan saat T sama dengan 0, rotor ini berotasi pada angular velocity W0 sama dengan WP. Kita juga diasumsikan juga bahwa gesekan dari bearing ini adalah gesekan viskos dan tidak ada eksternal torsi eksternal yang diberikan kepada rotor ini. Mungkin next akan kita jelaskan untuk perhitungan matematikanya. Jadi kita mendapatkan persamaan bahwa J omega dot sama dengan minus B omega, dan juga W omega 0 sama dengan omega dalam kurung 0 sama dengan omega 0. Atau bisa dinyatakan bahwa J omega dot ditambah B omega sama dengan 0. Nah, untuk mathematical model di atas, kita menginginkan bahwa output dari persamaan ini, perhitungan ini adalah angular velocity atau kecepatan sudutnya, yaitu omega, dan bukan perpindahan sudutnya. Jadi untuk mencari omega t kita menggunakan Laplace transformasi Laplace untuk persamaan di atas yang 3,9. Jadi bisa dilihat di bawah, J dalam kurung S ohm dalam kurung S dikurangi omega 0 ditambah B ohm dalam kurung S sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, dalam kurung JS plus B dikali ohm dalam kurung S sama dengan J omega 0 sama dengan J omega 0. Jadi kita mendapatkan ohm S sama dengan omega 0 per S plus B. Kemudian kita selain momen inersia benda berputar tadi, kita juga akan menjelaskan tentang sistem pegas bermassa. Jadi di sini suatu pegas diberikan suatu massa, dan bila saat massanya ditarik ke bawah dan dilepaskan, nanti akan pegasnya akan kembali ke atas seperti itu. Nah, jadi untuk persamaan sistem pegas di atas, kita memiliki persamaan MY double dot sama dengan sigma force sama dengan minus Y plus M kali G, atau MY double dot plus KY sama dengan MG. Kemudian disubstitusikan Y sama dengan X plus.
yaitu kali X plus static deflection sama dengan M kali G. Kemudian bila disederhanakan kita mendapatkan mx double dot plus kx sama dengan 0. Next. Kemudian ada istilah free vibration. Nah, untuk sistem pegas diasumsikan bahwa massa ditarik ke bawah kemudian dilepas dengan kondisi x dalam kurung 0 dan x dot 0, maka dalam kasus ini massa akan berosilasi dan gerakannya akan periodik dengan mengasumsikan displacement-nya tetap linear. Gerak periodik yang kita observasi saat benda itu berosilasi dari titik keseimbangannya bisa dibalikan lagi. Halo? Tak ulangi. Kemudian di sini akan dijelaskan tentang free vibration. Untuk sistem gas bermassa dari gambar di atas, diasumsikan bahwa massa ditarik ke bawah kemudian dilepas dengan kondisi x dalam kurung 0 dan x dot dalam kurung 0, maka dalam kasus ini massa akan berosilasi dan gerakannya akan periodik dengan mengasumsikan displacement-nya tetap linear. Gerak periodik yang kita observasi pada benda itu berosilasi dari titik equilibriumnya disebut free vibration. Kita menggunakan persamaan mx double dot plus kx sama dengan 0. Kemudian menggunakan transformasi Laplace pada kedua sisinya, maka didapatkan seperti di bawah ini. Jadi akan didapatkan x dalam kurung t-nya itu sama dengan x0 cos akar k per m dikali t. Terus untuk periode dari free vibration-nya, kita mendapatkan T sama dengan 2pi per dalam akar K per M second. Terus untuk frekuensinya sendiri, kita mendapatkan F sama dengan seperti sama dengan akar K per M per 2pi Hz. Dan natural frekuensinya sebagai berikut, W omega N sama dengan 2pi Fn sama dengan akar K per M radian per second. Next. Nah, kemudian ini ada experimental determination of moment inertia. Jadi ini adalah eksperimen untuk menentukan momen inersia. Jadi untuk perhitungan momen inersia tersendiri pada body homogen, bila benda tersebut memiliki bentuk geometris yang sederhana, maka itu dapat dihitung dengan mudah. Namun beda halnya bila benda tersebut memiliki bentuk yang tidak beraturan atau bahkan kepadatannya berbeda-beda pada permukaannya, maka perhitungannya tersebut akan sulit atau bahkan mustahil dan hasilnya itu tidak akan akurat. Maka dari itu dilakukan eksperimen untuk menghitung momen inersianya. Nah, caranya adalah jadi kita memasangkan suatu rigid body pada sebuah bearing tanpa gesekan sehingga bisa berputar dengan bebas. Nah, terus pada suatu sumbu yang mana momen inersianya akan dihitung nanti. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan pegas torsional pada rigid body tersebut. Kemudian pegas tersebut akan dipelintir sedikit dan dilepas. Dan periode dari gerak harmonis sederhananya itu yang akan diukur nanti. Nah, jadi seperti gambar di samping ini. Nah, untuk persamaan matematikanya, jadi persamaannya kita memiliki J double dot theta ditambah K theta sama dengan 0, atau theta double dot plus K per J dikali theta sama dengan 0. Dan natural frekuensinya nanti akan didapatkan omega N sama dengan akar K per J. Terus periode getarnya adalah T sama dengan 2pi per omega N sama dengan 2pi per akar K per J. Untuk momen inersianya dapat dihitung sebagai J sama dengan K kali T kuadrat per 4pi kuadrat. Next. Nah, kemudian ada sistem pegas, massa, dan peredam. Jadi pada sistem fisika itu suatu sistem kebanyakan memiliki sebuah peredam.
Jadi peredam ini fungsinya itu selain memperlambat geraknya, namun juga bisa membuat sistemnya itu berhenti seketika. Nah, pada sistem di atas untuk gerak vertikalnya bekerja 3 jenis gaya, yaitu massa, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Untuk mengukur perpindahan massa dari posisi kesetimbangannya, gaya gravitasinya tidak akan dimasukkan pada persamaan gerak. Maka dengan mengukur perpindahan X dari posisi kesetimbangan statisnya, kita akan mendapatkan persamaan. Next. Nah, ini mx double dot sama dengan sigma force sama dengan minus kx minus bx dot, atau mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan 0. Nah, pada kasus ini kita menggunakan kasus underdam. Jadi ada 3 jenis peredam, sistem peredam, yaitu ada underdam, overdam, dan critical dam. Nah, pada bab ini kita hanya menjelaskan tentang underdam, dan untuk yang overdam dan critical dam nanti akan dijelaskan pada bab yang lainnya. Nah, untuk di sini akan diberikan untuk persamaan di atas, yaitu apabila M sama dengan 0,1 slug, B sama dengan 0,4 pound F S per feet, dan K itu sama dengan 4 lb F per feet. Maka persamaan di atas menjadi 0,1 X double dot plus 0,4 X dot plus 4X sama dengan 0, atau X double dot plus 4X dot plus 40X. Jadi dikali 10 untuk kedua sisinya. Kemudian kita akan menghitung gerak XT saat massa menarik ke bawah, yaitu saat T sama dengan 0, sehingga X dalam kurung 0 sama dengan X0, dan dilepas dengan kecepatan 0, atau X dalam kurung 0 sama dengan 0 menggunakan transformasi Laplace. Kita akan mendapatkan persamaan di bawah, dan bila disederhanakan akan mendapatkan S kuadrat plus 4S plus 40 dikali X dalam kurung S sama dengan Sx0 plus 4x0, atau bila kita keluarkan X dalam kurung S-nya, kita mendapatkan S plus 4 dikali X0 per S kuadrat plus 4S plus 40. Next. Kemudian akan dijelaskan untuk praduga. Oke, terima kasih. Nah, pada bab selanjutnya yaitu mengenai usaha, energi, dan daya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang usaha sendiri. Usaha tersebut merupakan hasil kali antara jarak dengan gaya, atau torsi dengan perubahan sudut bila geraknya secara melingkar. Dengan gaya dan jarak dikalikan dengan arah yang sama. Berbeda dengan momen yang dikalikan dengan arah yang tegak lurus. Jadi rumus dari usaha sendiri yaitu W sama dengan F dikalikan X. Satuan internasional dari usaha adalah Newton meter, atau juga disebut dengan Joule. Next. Nah, selanjutnya ada energi. Energi dapat juga didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi dapat berubah bentuk dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sebagai contoh, dari bentuk potensial ketika benda berada di atas sebuah gedung yang kemudian dijatuhkan menjadi energi kinetik. Sebuah sistem dapat dikatakan memiliki energi bila melakukan kerja. Jumlah energi yang digunakan untuk melakukan usaha sama dengan jumlah energi yang berkurang pada sistem. Satuan energi yaitu sama seperti satuan usaha, yaitu Newton meter atau Joule. Dari hukum konservasi energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, sehingga total peningkatan energi pada suatu sistem sama dengan jumlah energi yang masuk ke dalam sistem. Hukum ini juga dapat disebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, pada sistem mekanis, biasanya energi yang digunakan adalah dua bentuk, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial sendiri merupakan energi yang disimpan oleh benda karena posisinya. Dalam sistem mekanik, hanya ada elemen massa dan pegas yang dapat menyimpan energi potensial. Untuk benda bermassa M dan dalam medan gravitasi bumi, energi potensial U diukur dari beberapa tingkat referensi yang diukur dari tingkat referensi yang sama. Sehingga rumus energi potensial adalah sebagai berikut.
U sama dengan integral 0 hingga H MG dx atau MGH. Lanjut. Nah, untuk pegas translasional, energi potensial adalah kerja total pada gas dengan gaya yang berada pada ujungnya pada saat ditekan atau diregangkan. Karena gaya pada gas merupakan Kx, maka U sama dengan integral dari 0 hingga X, Kx dx, atau bisa kita tulis setengah Kx kuadrat. Jika perubahan dari X adalah X1 dan X2, maka dapat seperti berikut. Lanjut. Nah, untuk pegas torsional, perubahan energi potensial adalah sebagai berikut. Yang menjadi pembeda adalah X-nya kita ubah menjadi theta, yaitu theta 1 hingga theta 2. Dan gayanya yaitu gaya torsi, K dikalikan theta. Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. Ketika energi potensial ini dilepas, maka akan terkonversi jadi energi kinetik. Selanjutnya. Nah, kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang berada pada benda karena memiliki kecepatan. Rumus energi kinetik sendiri adalah T sama dengan setengah M kali V kuadrat. Hanya elemen inersia yang dapat disimpan pada energi kinetik pada saat sistem mekanik. Yang rumusnya adalah T sama dengan setengah G theta dot pangkat 2. Di mana G sendiri merupakan inersia dan theta dot merupakan kecepatan angular. Selanjutnya. Nah, perubahan energi kinetik massa sama dengan usaha yang dilakukan saat massa dipercepat atau diperlambat. Sehingga rumus energi kinetik T dari suatu massa M yang bergerak lurus dapat dituliskan pada pesamaan berikut. Sehingga perubahan energi kinetiknya itu setengah MV kuadrat 2 dikurangi setengah MV 1 kuadrat. Selanjutnya. Nah, kemudian ada energi yang dibuang. Perhatikan pada gambar damper di samping. Pada satu ujungnya dibuat tetap, dan pada satu ujungnya dibuat bergerak, di mana X1 menuju X2. Sehingga energi yang dibuang damper adalah sebagai berikut. Karena gaya pada damper tersebut adalah B X dot, maka F pada rumus tersebut bisa kita tulis B dikalikan dengan X dot. Sehingga rumus dari perubahan energinya adalah B integral T1 hingga T2 dikalikan dengan X dot kuadrat dt. Selanjutnya. Nah, daya merupakan usaha yang dilakukan persatuan waktu, sehingga P sama dengan dW per dt. Satuan daya sendiri merupakan joule per second, atau bisa disebut juga dengan watt. Untuk menentukan rata-rata daya dalam selang waktu T2 hingga T1 dalam second, maka dapat menggunakan pesanan berikut. Lanjutnya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan energi untuk menurunkan persamaan gerak. Sebagai contoh, pada gambar di bawah tersebut, ada sebuah pegas yang dihubungkan dengan massa dan alasnya tanpa gesekan atau licin. Dalam sistem mekanik, gesekan membuang energi dengan bentuk panas. Sistem yang tidak melibatkan gesekan disebut sistem konservatif. Pertimbangan sistem konservatif di mana energi dalam bentuk energi kinetik atau potensialnya, atau keduanya. Karena energi masuk dan energi keluar pada sistem konservatif dalam suatu usaha mekanik, maka diperoleh pesamaan berikut. Delta T ditambah delta U sama dengan delta W. Selanjutnya. Nah, ketika tidak ada energi dari luar, maka delta T dan delta U tersebut perubahannya 0 atau konstan. Sehingga ketika rumus energi kinetik dan potensial dimasukkan, menjadi seperti berikut. Nah, karena pada X tersebut ini tidak boleh sama dengan 0, kalau tidak nanti
akan terjadi pembagian per 0 dan itu tidak dibolehkan, maka yang sama dengan 0 adalah x double dot plus kx-nya. Sehingga dapat ditemukan persamaan gayanya atau persamaan geraknya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, nah berikut adalah contoh dari bab 3. Pada gambar di samping, simple pendulum dengan bola dengan massa M digantung pada sebuah benang yang dapat kita abaikan massanya. Mengabaikan elongasi pada benang, carilah model matematika pada pendulum. Ditambah juga cari frekuensi sistem ketika theta sama dengan sangat kecil dan asumsikan tidak ada gesekan. Ya, gambar dapat dilihat pada kanan. Lanjut. Nah, gaya gravitasi Mg memiliki komponen tangensial Mg sin theta dan komponen normal Mg cos theta. Coba dibalik dulu. Nah, ini bisa kita uraikan seperti tersebut, di mana ini tetanya. Next. Nah, yang tangensial ini kita jadi Mg sin theta, dan yang normal kita jadi Mg cos theta. Torsi yang disebabkan oleh komponen tangensial adalah min Mg sin theta. Sehingga persamaannya menjadi berikut. Karena J sendiri adalah momen inersia yang rumusnya ada M dikalikan L kuadrat, maka kita masukkan saja J-nya. Kemudian yang ini pindah ke sana, jadi persamaan seperti ini. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk sudut theta yang sangat kecil, dapat diasumsikan bahwa sin theta sama dengan theta. Sehingga sin theta kita hapus semua menjadi theta double dot tambah G per L dikalikan dengan theta sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sama saja ketika kalau kita pada spring translasional, kita dapat menggambarkan rumusnya seperti berikut. Nah, K per M ini juga kita bisa ubah menjadi frekuensi natural kuadrat. Nah, sama seperti pada persamaan yang ini. Ini merupakan frekuensi natural kuadrat. Sehingga frekuensi natural pada sistem tersebut adalah akar G per L. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani mengenai bab 4. Oke, di bab ini kita akan membahas mengenai transfer function approach to modeling dynamic system. Pada chapter 4 ini kita akan mempelajari mengenai 4.1 mengenai introduction, lalu 4.2 mengenai block diagram, lalu 4.3 mengenai partial fraction expression with MATLAB, dan 4.4 mengenai transient response analysis with MATLAB. Oke, untuk transfer function approach to modeling dynamic system, 4.1 mengenai introduction. Transfer function dari sistem persamaan diferensial linear varian waktu didefinisikan sebagai perbandingan dari output transformasi Laplace yang berfungsi fungsi respons terhadap input transformasi Laplace yang berfungsi sebagai fungsi penggerak dengan asumsi bahwa ketika awal semua kondisinya berada di titik 0. Pertimbangan sistem linear varian waktu
didefinisikan sebagai persamaan diferensial, yaitu dengan persamaan seperti ini menghasilkan B0X di atasnya ada M ditambah B1X hingga BM-1X double dot ditambah BMX dengan ketentuan N lebih besar dari sama dengan M, di mana Y adalah keluaran sistem dan X merupakan suatu masukan sistem. Transformasi function ini adalah perbandingan antara output transformasi Laplace dengan input transformasi Laplace ketika keadaan awalnya adalah 0. Dengan rumus, transfer function itu merupakan GS, yaitu transformasi Laplace dari output dibagi transformasi Laplace dari input, menghasilkan YS dibagi XX sama dengan B0 S pangkat M ditambah B1S dipangkatkan M pangkat min 1 ditambah hingga BM min 1S ditambah BM dibagi dengan A0 S pangkat N ditambah A1S pangkat N min 1 ditambah hingga AN min 1S ditambah AN. Dengan menggunakan konsep transfer function ini, maka sistem dinamika dapat dipresentasikan dengan menggunakan persamaan aljabar dalam S. Jika pangkat tertinggi dari S dalam fungsinya penyebutnya sama dengan N, maka sistem tersebut dapat kita sebut juga dengan sistem ordinat NTH. Lalu kita akan mempelajari juga mengenai impulse response function. Transfer function dari sistem linear dari varian waktu dapat kita tuliskan dengan GS sama dengan YS per XS, di mana XS adalah input dari transformasi Laplace dan YS adalah output dari transformasi Laplace. Dan kita asumsikan bahwa mereka itu dalam keadaan awal sama dengan 0. Oleh karena itu, output dari transformasi Laplace dapat kita tuliskan dalam persamaan GS dan XS, yaitu YS sama dengan GS dikali XS. Sistem keluaran terhadap sistem masukan impuls ketika kondisi awal adalah 0. Tetapi karena keadaannya transformasi Laplace, maka nilai impuls unitnya adalah 1 atau XX sama dengan 1. Maka transformasi Laplace dari sistem keluaran itu dapat kita tulis YS sama dengan GS. Inverse dari output transformasi Laplace dari persamaan di atas akan menghasilkan suatu respon impuls dari sistem. Maka inverse transformasi Laplace dari GS adalah inverse transformasi Laplace dari GS sama dengan GT. Dari persamaan di atas, bisa kita sebut dengan impulse in response function atau kita sebut juga dengan weighting function atau dalam satu sistem. Impulse response function atau biasa disebut juga dengan GT dengan demikian adalah suatu respon dari sistem linear terhadap input unit impulse ketika kondisi awalnya dianggap sebagai 0. Transformasi Laplace dari GT memberikan suatu transfer function. Oleh karena itu, transfer function dan impulse response function dari fungsi sistem linear, sistem varian waktu berisi informasi yang sama dengan dinamika suatu sistem. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memperoleh suatu informasi yang lengkap mengenai karakteristik suatu sistem dinamis dari suatu input impuls dan mengukur responnya. Lalu di 4.2 kita akan mempelajari mengenai diagram blok. Diagram blok sistem dinamis. Diagram blok sistem dinamis adalah suatu representasi bergambar dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen sistem dan aliran sinyal yang berada di dalam sistem. Diagram blok ini memiliki keuntungan, yaitu dalam menunjukkan aliran sinyal dari sistem yang sebenarnya dengan lebih realistis. Dalam diagram blok ini, semua variabel sistem itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui suatu blok fungsional. Blok fungsional atau blok sederhana adalah suatu simbol untuk melakukan operasi matematika pada sinyal input untuk diteruskan menjadi suatu sinyal output. Untuk menunjukkan suatu arah aliran sinyal, kita dapat menggunakan fungsi alih komponen yang dihubungkan dengan suatu panah. Oleh karena itu, diagram blok dari suatu sistem dinamis digunakan untuk menunjukkan properti unilateral. Ini merupakan contoh elemen dari diagram blok pada gambar 4.2. Gambar di atas menunjukkan elemen yang terdapat dalam diagram blok. Panah ini yang mengarah ke blok menunjukkan input ke blok, dan panah yang menjauh ini berarti menunjukkan output dari blok tersebut. Panah itu dianggap sebagai untuk mewakili suatu sinyal. Oleh karena itu, dimensi keluaran sinyal dari suatu blok adalah dimensi dari sinyal masukan dikalikan dengan transfer fungsi atau GS yang terdapat dalam blok. Keuntungan dari blok ini adalah mudah dalam proses pengecekannya.
Diagram blok ini berisi mengenai informasi tentang perilaku dinamis, tetapi fungsi transfer itu tidak menyertakan informasi apapun untuk mengetahui konstruksi fisik dari sistem, sehingga menyebabkan banyak sistem yang berbeda dan tidak terkait dapat diwakilkan oleh diagram blok yang sama. Lalu gambar 4.3 mengenai summing point. Oke, gambar ini menunjukkan mengenai lingkaran dengan tanda silang, yang artinya itu simbol tersebut menunjukkan operasi jumlahan. Tanda plus atau min di setiap panah itu menunjukkan bahwa apakah sinyal terkait akan ditambahkan atau akan dikurangi. Penting diingat, jika sinyal yang akan ditambahkan atau dikurangkan harus memiliki dimensi yang sama dan juga satuan yang sama. Branch point atau titik cabang adalah suatu titik yang berasal dari sinyal suatu blok yang berjalan bersamaan ke blok lain atau sinyal dari titik penjumlahan. Lalu ini merupakan gambar 4.4 atau suatu diagram blok dari sistem loop tertutup. Gambar di atas ini adalah gambar dari suatu diagram blok dari sistem loop tertutup. Untuk CS dapat kita umpamakan kembali ke titik penjumlahan dengan kita bandingkan dengan nilai masukan berupa RS. Sifat dari loop tertutup ini dari suatu sistem sudah ditunjukkan jelas dalam gambar. Output CS ini dari blok tersebut dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan transfer function ataupun GS ini dengan input blok atau disimbolkan dengan ES ini. Lalu ini merupakan gambar 4.5 yang berisi mengenai block diagram pada sistem loop tertutup dengan feedback elemen. Setiap sistem linear dapat diwakili oleh suatu diagram blok yang terdiri dari blok, titik penjumlahan, dan titik cabang. Ketika output diumpamakan kembali ke dalam titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan nilai inputnya, maka kita perlu untuk mengubah bentuk sinyal output menjadi sinyal input. Konversi ini dilakukan oleh elemen umpan balik yang fungsinya sebagai transfer yang ditunjukkan oleh HS ini. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4.5 ini, maka gambar di atas itu fungsi penting lainnya dari elemen umpan balik itu adalah untuk memodifikasi dan membandingkan suatu sinyal output sebelum berubah menjadi suatu sinyal input. Pada gambar di atas ini ditunjukkan suatu sinyal umpan balik yang diumpankan kembali ke titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan nilai input yang dinotasikan dengan BS sama dengan HS dikali CS. Oke, lalu pada bab 4.3 ini kita akan belajar mengenai partial fraction expansion with MATLAB. Method representation of transfer function, suatu transfer function dari suatu sistem diwakili oleh dua lari bilangan. Contohnya yaitu pertimbangan mengenai sistem dapat kita definisikan sebagai YS per US sama dengan 25 per S kuadrat ditambah 4S plus 25. Sistem ini dipresentasikan sebagai dua lari, masing-masing berisi mengenai koefisien dari polinomial dalam penurunan pangkat S, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Num ini merupakan angka 25 ini, lalu D ini merupakan turunan dari S kuadrat ditambah 4S ditambah 25 ini. Partial fraction expansion with MATLAB. MATLAB dapat memungkinkan kita untuk memperoleh perluasan pecahan parsial dari dua polinomial yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. PS per AS sama dengan num per DN sama dengan B1S pangkat H ditambah B2S pangkat H min 1 hingga BH dibagi A1S pangkat N ditambah A2S pangkat N min 1 ditambah hingga AN. Di mana A1 itu tidak boleh sama dengan 0. Beberapa dari AI dan BJ mungkin nilainya 0. Num dan Den adalah vektor baris yang menentukan koefisien pembilang dan penyebut, yaitu BS dibagi AS, maka dapat ditulis seperti ini. Num B1, B2 hingga BH dengan Den sama dengan A1, A2 hingga AN. Maka RPK sama dengan residu dari Num, Den. Mencari residu kutub dan suku langsung dari ekspansi pecahan parsial dari rasio dua polinomial yaitu BS dan AS, maka partial fraction expansion dari BS dibagi AS adalah
rumus ini di bawah ini. Dengan BS per AS sama dengan KS ditambah R1 dibagi S min P1 ditambah R2 dibagi S min P2 hingga Rn dibagi S min Pn. Sebagai contohnya yaitu NUM 1, 8, 16, 96 dengan DEN 1, 6, 11, 6, lalu kita dapat masukkan perintah komen yang kita inginkan dengan R, P, K sama dengan residu NUM, DEN. Lalu kita dapat mengerjakan hal di atas menggunakan MATLAB, maka kita dapat memperoleh residu yaitu berupa R, kutub berupa P, dan suku langsung berupa K. Dengan menggunakan MATLAB program 4.1 ini, maka didapatkan yaitu NUM-nya itu tadi kan 1, 8, 16, 96, lalu DEN-nya yaitu 1, 6, 11, 6, dengan R, P, K sama dengan residu NUM, DEN. Menghasilkan R sama dengan min 6, min 4, dan 3, lalu P yang dihasilkan yaitu min 3, min 2, dan min 1. Dan nilai K yang dihasilkan yaitu 1 dan 2. Berdasarkan program MATLAB 4.1 yang di atas adalah suatu representasi MATLAB dari partition fraction expansion dari PS dibagi AS, yaitu PS per AS sama dengan S pangkat 4 ditambah 8S pangkat 3 ditambah 16S kuadrat ditambah 9S tambah 6 dibagi S pangkat 3 ditambah 6S kuadrat ditambah 11S ditambah N sama dengan S plus 2 ditambah min 6 per S plus 3 ditambah min 4 dibagi S plus 2 ditambah 3 dibagi S plus 1. Dengan catatan, MATLAB itu membagi pertama kali antara bilangan pemilah dan penyebut, lalu menghasilkan suatu polinomial yang kita sebut juga dengan S, yang dilambangkan sebagai vektor baris K, yang ditambahkan dengan sisanya, yaitu perbandingan polinomial dalam S, di mana pembilangnya itu memiliki derajat pangkat lebih rendah dibandingkan dengan penyebutnya. Lalu MATLAB mengembangkan sisi lain menjadi suatu pecahan parsial dan mengembalikan residu sebagai faktor kolom R dan lokasi kutub sebagai faktor P. Dengan catatan yaitu NUM, DEN sama dengan residu dari R, P, K. Di mana R, P, dan K adalah output dari program MATLAB 4.1 yang mengubah ekspansi pecahan parsial menjadi polinomial BS dibagi AS seperti yang sudah ditunjukkan dalam program MATLAB 4.2 di bawah ini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini dengan R sama dengan min 6, min 4, dan 3, lalu P-nya yaitu min 3, min 2, dan min 1, dengan K sama dengan 1 dan 2. Dengan NUM, DEN sama dengan residu dari R, P, K, maka akan menghasilkan NUM sama dengan 1, 8, 16, 9, dan 6, dan DEN yang dihasilkan yaitu 1, 6, 11, dan 6. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raffi. Jadi pada subbab 4.4 ini akan membahas tentang transient response analysis with MATLAB. Jadi yang pertama akan membahas sistem fungsi transfer pada MATLAB. Jadi pada gambar itu menggambarkan blok dengan fungsi transfer. Setiap blok merepresentasikan sebuah sistem atau sebuah elemen dari sistem. MATLAB menggunakan istilah SJS untuk merepresentasikan sistem. Contoh, SJS sama dengan TF buka kurung NUM, DEN. NUM itu numerator, DEN itu denominator. Sebagai contoh, YS per XS sama dengan 2S tambah 25 per S kuadrat tambah 4S tambah 25. Next. Sistem disampaikan dalam dua baris yang masing-masing terdapat koefisien polinomial dalam penurunan pangkat S sebagai berikut. Numeratornya itu 2 dan 25, sedangkan denominatornya ada 1, 4, dan 25. Tampilan pada MATLAB-nya sebagai berikut. Jadi nanti dimasukin numeratornya 2 dan 25, kemudian denominatornya 1, 4, 25. Terus dimasukkan SJS sama dengan TF, buka kurung numerator, DEN, tutup kurung, nanti di enter terus keluar fungsi transfernya sebagai berikut 2S tambah 25 per S pangkat 2 tambah 4S tambah 25. Next.
Selanjutnya adalah step response. Jika penyebut dan pembilang sudah diketahui, maka sistem dapat didefinisikan dengan SIS yang dengan TF buka kurung num koma den tutup kurung. Lalu perintah dengan tab buka kurung SIS tutup kurung atau tab buka kurung num den tutup kurung akan menghasilkan plot dari unit step function dan menunjukkan respon kurva pada display. Jika ingin menghitung respon setiap detik pada MATLAB, jadi nanti pada programnya diketik T sama dengan 0,2 delta T titik 2 T besar terus titik koma. T besarnya itu kelipatan bulat, kelipatan dari delta T-nya. Misalkan delta T-nya 0,4, T-nya bisa 4 atau 8 dengan perintah tab buka kurung SIS, T atau tab buka kurung num den, T dan kurung, di mana T tergantung kemauan usernya. Next. Jika step command-nya punya left hand argumen seperti Y sama dengan step dan seterusnya, dan ada lagi buka kurung Y, T sama dengan step buka kurung SIS, T atau buka kurung Y, T tutup sama dengan step buka kurung num, den, T. MATLAB akan memproses respon unit step, tapi tidak menunjukkan plot pada layer. Plot command diperlukan untuk melihat kurva respon. Jadi di sini tuh ada contohnya. Fungsi transfernya sebagai berikut, yaitu Y fungsi YS per US sama dengan BS tambah K per MS kuadrat tambah BS tambah K. Diasumsikan M-nya itu 10 kg, B-nya 20 Newton second per meter, K-nya itu 100 Newton per meter, dan input UT-nya sama dengan 1 meter. Didapatkan kurva respon YT sebagai berikut di halaman selanjutnya. Next. Jadi substitusi dulu nilainya ke dalam fungsi, terus ketemu fungsi transfernya, terus dimasukkan ke dalam program MATLAB-nya. Itu numeratornya ada 2 dan 10, denominator 1, 2, 10. Terus dimasukkan SIS sampai dengan TF, buka kurung num, den, terus di bawahnya step buka kurung sys, bawahnya grid, next lagi. Nah, jadi nanti outputnya itu sebagai kurva seperti berikut. Di sumbu Y terdapat waktu dalam satuan detik, di sumbu X-nya terdapat amplitudo. Nah, dari durasi dari respon secara otomatis ditentukan oleh MATLAB. Begitu pula dengan judul dan nama sumbu. Apabila ingin menghitung plot kurva setiap 0,01 detik dengan interval 0 sampai 8 detik, maka perlu memasukkan program pada MATLAB. Jadi nanti setelah waktunya dimasukin, ditulis T sama dengan 0,2, 0,1,28. Jadi intervalnya itu setiap 0,01 detik, waktunya sampai 8 detik. Next. Nah, terus kalau mau ganti nama sumbu, terus ganti judulnya, bisa ditulis di bawah grid itu ada title, unit step response, font size, ukurannya 20, terus kemudian untuk X label, untuk nama sumbu X-nya itu T, yang artinya waktu, font size-nya 20, terus
label pada sumbu Y-nya juga output Y, font size-nya 20. Oke, next. Nah, selanjutnya ada impulse response. Unit impulse response dari sistem dinamik yang berbentuk transfer function dapat diperoleh dengan salah satu dari komen MATLAB berikut. Itu ada impulse sys atau impulse num_den, atau ada lagi impulse sys, t, atau ada impulse num_den, t, terus ada dan sebagainya. Komen dari impulse buka kurung sys akan menunjukkan plot dari unit impulse response dan menampilkan kurva respon impuls pada layar. Jika komen terdapat left hand argumen Y sama dengan impuls SIS 0, maka tidak akan ada plot yang ditampilkan. Impuls input, impuls respon dari sistem mekanik dapat diamati saat sistem diberi gaya yang sangat besar pada rentang waktu yang sangat kecil. Secara matematis, input impuls tersebut dapat diungkapkan sebagai fungsi impuls. Next. Jadi itu ada contoh gambarnya dengan H itu amplitude, T kecilnya sebagai waktu, H dikali delta T-nya itu area. Impuls input pada gambar yang mana panah vertikal menunjukkan dengan besarnya amplitude yang ditambahkan dalam periode waktu yang sangat singkat. Area atau magnitude dalam plot waktu tidak dapat diabaikan, yang mana didekati oleh impulse function. Next. Terus lanjut ke hukum kekekalan momentum. Suatu massa dengan kecepatan yaitu m dikali v menurut hukum kedua Newton itu F sama dengan ma sama dengan m dv per dt sama dengan d per dt dikali mv. Jadi F dikali dt sama dengan d kali mv. Kemudian diintegralkan menjadi sebagai berikut, di mana V1 sama dengan V pada detik pertama, detik awal, V2 pada detik yang diinginkan, yaitu T2. Persamaan di atas menyatakan perubahan momentum yang sama dengan integral waktu terhadap gaya antara T1 dan T2. Next. Momentum merupakan kuantitas vektor yang memiliki besaran dan arah. Arah perubahan momentum merupakan arah perubahan gaya. Jika tidak ada gaya dari luar, maka dikali mv sama dengan 0, mv-nya itu konstan. Dengan begitu momentum total dari sistem tidak berubah, asalkan tidak ada gaya dari luar. Hal tersebut juga terjadi pada momentum sudut J dikali omega, yaitu momen inersia, dan omega itu kecepatan sudut. Ini merupakan prinsip dari hukum kekekalan momentum sudut. Next. Selanjutnya ada obtaining response to arbitrary input. Perintah LSIM menghasilkan respon linear time invariant system terhadap input yang berubah-ubah. Apabila kondisi awal sistem adalah 0, maka menghasilkan respon sistem terhadap input U. LSIM buka kurung SCS, U, T, atau LSIM buka kurung num, den, U, T. U-nya itu input dan T-nya itu menunjukkan waktu di mana respons terhadap input akan dihitung. Kemudian salah satu perintah mengembalikan respon output Y untuk membuat kurva respons. Perlu menggunakan plot perintah TY atau YT. Y sama dengan LSIM buka kurung SYS, U, T, atau Y sama dengan LSIM buka kurung num, den, U, T. Dan di bawahnya ada Y, T sama dengan LSIM
dan seterusnya. Perintah tersebut yaitu plot response system, SCS1, SCS2 pada diagram tunggal. Dengan perintah LSIM juga dapat diperoleh respon dari sistem ke rem input, acceleration input, dan beberapa fungsi waktu yang didapat dengan MATLAB. Perintahnya sebagai berikut: LSIM (SCS1, SCS2, U, T, tutup kurung. Next. Nah, selanjutnya ada RAM response. Itu ada contohnya. Perintah LSIM-nya ditulis sebagai berikut: LSIM SCS, U, T, di mana U-nya itu sama dengan T. Di situ ada contoh soal. Asumsikan masanya 10 kilo, terus untuk B-nya 20 Newton second per meter, terus K-nya 100 Newton per meter, terus fungsi UT-nya itu unit rem input. Kalau increase secara linear, U-nya itu sama dengan alfa dikali T, di mana A-nya itu 1. Jadi itu ada programnya ditulis LSIM buka kurung SCS, U, T. Fungsi transfernya sebagai berikut: YS per US sama dengan 2S plus 10 per S kuadrat tambah 2S tambah 10. Gambar sebagai berikut. Next. Nah, terus dimasukkan pada program di MATLAB dengan numerator 2 dan 10, denominator dengan 1, 2, dan 10, terus kemudian ditulis SYS dan seterusnya. Kemudian T-nya itu dengan interval waktunya 0,01 detik selama 4 second, terus U-nya sama dengan T, terus ada dengan judul unit rem response, X labelnya itu T dalam satuan detik, Y labelnya output, dan seterusnya. Next. Nah, selanjutnya lanjut ke subbab response to initial condition. Jadi ada mechanical system seperti di gambar, di mana M-nya itu memiliki massa 1 kilo, terus B-nya 3 Newton second per meter, terus K-nya itu 2 Newton per meter. Diasumsikan perpindahan X-nya itu diukur dari titik equilibrium saat T-nya itu 0. Terus masanya ditarik ke bawah dengan X0-nya itu jadi 0,1 meter dan X dot-nya itu 0,05 meter per second. Diasumsikan juga itu nggak ada gaya dari luar yang bekerja. Perhitungan sistemnya sebagai berikut: mx double dot ditambah bx dot ditambah kx sama dengan 0. Dengan transformasi Laplace dari sistem sebagai berikut, atau juga yang bawah ini ms kuadrat tambah bs tambah k dikali xs sama dengan mx 0s ditambah mx dot 0 tambah bx 0. Next. Next run. Nah, terus setelah dihitung-hitung didapatkan xs sama dengan mx 0s tambah mx dot 0 tambah bx 0 per ms kuadrat tambah bs tambah k, itu jadinya 0,1s tambah 0,35 per s kuadrat tambah 3s tambah 2. Nah, itu gs-nya sama dengan 0,1s kuadrat
tambah 0,35S per S kuadrat ditambah 3S tambah 2. Nah, terus di sini kita bikin programnya dulu di MATLAB. Itu dimasukin numeratornya 0,1, 0,35, dan 0. Terus denominatornya 1, 3, dan 2. Kemudian judulnya itu response of system subjected to initial condition. X labelnya T dengan satuan detik. Terus di situ ada label sumber X-nya itu output xt. Kemudian setelah di enter keluar kurva sebagai di sebelah program tersebut. Nah, itu terlihat sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.